iklim stabilitas. Kita akan menghadapi pemilu kada yang akan dilaksanakan di tahun ini. Konteksnya adalah untuk melahirkan pemimpin di tingkat kabupaten. Baik. Ya, Kabupaten Sidrap untuk melahirkan pemimpin sendiri yang akan memimpin menjadi bupati dan wakil bupati di Kabupaten Sidrap. Lebih harus kita amankan lagi. Kalau pemimpin di tingkat nasional kita sudah lewati dan kita bisa amankan secara bersama-sama, pemimpin yang akan hadir di tempat kita harus lebih kita amankan lagi kembali. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan pemirsa podcast kasasulsel.com. Saya Edi Basri akan menemani Anda berpetualang dalam menggali inspirasi dan pengetahuan bersama narasumber saya, Bapak Kapolres Sidrap AKBP Erwinsyah SIK MH, dan bersiaplah untuk mendengarkan beberapa hal penting yang akan disampaikan oleh Bapak Kapolres. Selamat siang, Bapak. Mas Siang, Mas Edi. Ya. Hari ini Bapak begitu cerah, padahal kita lagi puasa ya. Alhamdulillah, semangat terus Pak Kapolres. Tiap hari semangat. Siap. Untuk memberikan teladan kepada anggota supaya anggota lebih termotivasi dan lebih semangat. Siap. Mas Edi. Ya. Iya, Pak Kapolres, saya pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih banyak atas perkenan Bapak Kapolres menghadiri undangan kami di acara ini, dan perlu kami sampaikan ini adalah acara spesial kami di kasasulsel.com. Di samping kemarin-kemarin mungkin Bapak sudah melihat rekan-rekan bekerja keras membantu Polres Sidrap di dalam publikasikan kegiatan-kegiatan kepolisian, dan hari ini kita panggil Bapak Kapolres untuk secara visual. Ini tentunya menjadi harapan kami kiranya Bapak Kapolres bisa memaparkan beberapa hal penting terkait dengan terutama kemarin pemilu. Saya rasa Kabupaten Sidrap sukses melaksanakan dengan pengawalan kepolisian. Alhamdulillah. Ya, hal-hal apa saja yang Bapak ingin sampaikan terkait dengan itu? Silakan Bapak Kapolres. Ya, baik. Makasih Mas Edi. Saya juga mengucapkan terima kasih atas undangan untuk hadir di acara podcast kasasulsel.com yang dilaksanakan pada sore hari ini. Tentunya ini merupakan suatu momentum yang sangat-sangat baik untuk saya harus menyampaikan, mempublikasikan kepada warga masyarakat Kabupaten Sidrap terkait dengan kegiatan-kegiatan hal-hal penting yang sudah kita laksanakan beberapa waktu yang lalu. Alhamdulillah, kontestasi pesta demokrasi pemilu tahun 2024. Tahapan pemilu mulai dari pendaftaran, penetapan, kemudian masa kampanye yang cukup panjang selama 75 hari, kemudian dilanjutkan dengan masa tenang, penghitungan dan rekapitulasi hasil suara. Alhamdulillah di wilayah Kabupaten Sidrap kemarin kita laksanakan dengan aman, lancar, dan kondusif. Ini berkat kerja keras, kerja bersama semua pihak, baik dari TNI, Polri, pemerintah daerah, termasuk juga seluruh elemen masyarakat kita, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, dan seluruh warga masyarakat Kabupaten Sidrap. Ini perlu untuk kita apresiasi. Kenapa? Karena ini adalah capaian yang sangat-sangat baik, capaian yang sangat-sangat positif, sehingga harus untuk kita jaga, untuk kita pelihara, dan untuk kita pertahankan. Kenapa? Karena masih ada event-event, kegiatan-kegiatan yang skalanya lebih besar untuk kita hadapi lagi ke depan. Seperti halnya kita akan melaksanakan kegiatan operasi ketupat, dan kemudian juga kita akan melaksanakan pilkada di tahun 2024 ini. Kenapa? Karena tahun 2024 ini adalah tahun politik, di mana pemilu dan pemilu kada dilaksanakan di tahun yang sama. Belum kegiatan-kegiatan yang skupnya operasi kepolisian juga yang nantinya akan kita sukseskan dan kita laksanakan secara bersama-sama. Sehingga betul-betul tahun ini akan menjadi ujian bagi kita semua, ujian bagi pemerintah daerah, TNI, Polri, kemudian juga termasuk masyarakat kita, untuk betul-betul harus bisa mengawal semua agenda-agenda yang akan kita hadapi ke depan. Dan kita menginginkan bahwa semua kegiatan ini dapat berjalan dengan baik, berjalan dengan sukses, berjalan dengan kondusif, sehingga harapan kita bersama-sama untuk mewujudkan Sidrap yang aman, maju, dan sejahtera itu menjadi harapan kita bersama. Berangkatnya dari sini insya Allah. Kenapa? Karena tahun ini akan melahirkan pemimpin pada tingkat nasional, akan melahirkan presiden dan wakil presiden. Insya Allah tinggal kita akan menunggu pengumuman real count dari KPU. Dan kemudian juga insya Allah akan dilakukan pelantikan pada tanggal 20 Oktober 2024. Kemudian tahun ini pun juga akan melahirkan pemimpin pada tingkat provinsi, kemudian termasuk juga tingkat kabupaten kota, gubernur, kemudian bupati, wakil bupati, wali kota, termasuk juga wakil wali kota. Ke depan juga akan kita hadapi secara bersama-sama. Sehingga hal-hal positif yang sudah kita raih secara bersama-sama tentunya ini menjadi
pegangan kuat, kemudian menjadi kekuatan-kekuatan kita untuk nanti bisa kita laksanakan pilkada dengan aman, sukses, lancar, jurdil, bermartabat di wilayah Kabupaten Sidenera, Pak. Ya, saya kira luar biasa ya. Memang selama ini bahkan saya secara pribadi dan rekan-rekan saya di IWO Ikatan Wartawan Online itu melihat mensatroni Bapak dan seluruh anggota kepolisian di Sidrap ini memang seolah tidak pernah tidur itu ya. Mulai dari Pilkades malah komandannya. Betul. Pilkades kemudian masuk tahapan pemilu. Iya. Pemilu sudah selesai dan masih ada lagi. Berarti masih katakanlah masih 70% ini ya. Iya, masih ada tahapan lagi. Masih ada tahapan pemilu lagi, pilkada lagi. Nah, ini khusus untuk pilkada tentu mungkin sudah ada planning tersendiri bagaimana dari kesiapan kepolisian sendiri dalam menghadapi pilkada ini nanti. Iya, memang seperti yang disampaikan tadi bahwa polisi tugasnya adalah memang untuk pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan perlindungan, pengayuman dan pelayanan kepada masyarakat. Penegakan hukum adalah langkah yang terakhir yang harus kita lakukan dalam rangka untuk menjaga situasi iklim stabilitas kamtipmas yang ada di wilayah Kabupaten Sidenera. Tadi disampaikan oleh Mas Sidik bahwa berangkat dari Pilkades, alhamdulillah Pilkades kemarin itu kita laksanakan juga dengan aman, lancar, dan kondusif di wilayah Kabupaten Sidenera. Ada 17 desa dan kemudian ada 51 kepala desa yang berkontestasi dan kemudian ada 71 TPS. Itu kita tidak melihat hasil, akan tetapi kita melihat proses, bahwa ini prosesnya sangat panjang untuk kita bisa mengedukasi masyarakat supaya bisa menjadi kedewasaan berdemokrasi masyarakat kita, sehingga siapapun yang jadi nantinya itu mereka bisa menerima. Inilah kedewasaan berdemokrasi masyarakat kita. Kenapa? Karena yang ikut berkontestasi adalah orang-orang yang memang orang yang berpotensi, orang yang memiliki kompetensi, dan kemudian juga menjadi harapan daripada masyarakat kita. Berangkat dari itu menjadikan suatu pegangan, dan kemudian kita masuk kepada pemilu yang kita laksanakan beberapa waktu yang lalu. Memang ada beberapa kunci sukses dari pelaksanaan kegiatan pemilu yang kita laksanakan. Yang pertama kuncinya adalah masyarakat kita sebagai pemilih. Iya, baik. Ya, itu yang pertama, dan ya. Untuk yang kedua dan yang ketiga kita akan lanjutkan setelah rehat. Ya. Baik, sesuai dengan tema kita pada hari ini perbincangan podcast katasulsel.com ya, di mana kita akan membahas masalah kepemiluan, pilkada, kemudian juga ada nanti sekilas akan dijelaskan oleh Bapak Kapolres terkait dengan evaluasi kegiatan operasi keselamatan dan akan dilanjutkan dengan operasi ketupat ya, menghadapi Lebaran Idul Fitri 1445 ya, Hijriah. Namun sebelum kita mendengarkan uraian Bapak yang kedua dan seterusnya, kita rehat. Kita lanjutkan perbincangan kita ya dengan narasumber saya, Bapak Kapolres Sidrap AKBP Erwinsyah SIK MH. Tadi sudah dijelaskan ya untuk yang poin 1 dan tentunya masih ada poin 2 dan 3 dan seterusnya. Namun saya ingin menyampaikan kembali bahwa acara kita ini adalah bincang-bincang katasulsel.com ya, podcast katasul.com dengan tema operasi keselamatan, operasi ketupat dan persiapan dan kesiapan Polres Sidrap dalam menghadapi Pilkada 2024 di Bumi Malum. Kita kembali ke Pak Kapolres. Tadi sudah dijelaskan poin yang pertama, mungkin bisa dilanjutkan Mendang poin yang kedua dan seterusnya. Jadi poin selanjutnya terkait dengan kunci suksesnya dalam pelaksanaan kegiatan pesta kontestasi dan operasi yang kita laksanakan beberapa waktu yang lalu. Dan ini pun juga menjadi pedoman, menjadi pegangan nantinya untuk pelaksanaan kegiatan pilkada. Yang berbeda kan hanya melahirkan pemimpin pada tingkat nasional dengan pemimpin tingkat daerah. Pertama tadi kami menyampaikan bahwa kuncinya adalah masyarakat. Kenapa? Karena masyarakat adalah sebagai pemilik. Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Mereka yang menentukan pilihan mereka untuk melahirkan pemimpin, sehingga kuncinya ada di sana. Kemudian yang selanjutnya adalah situasi Kamtipmas. Kita harus jaga iklim stabilitas situasi Kamtipmas di tahun politik ini. Dan ini pun juga menjadi tanggung jawab kita bersama. Untuk kita harus bersama-sama menghadirkan iklim situasi Kamtipmas. Kalau hanya melibatkan petugas pengamanan tidak akan bisa.
Kenapa? Karena petugas pengamanan hanya sekian orang saja. Personel saya hanya 430 orang, sementara jumlah masyarakat kita ada 300. Itu sudah masuk di polsek-polsek juga, Sudah kan? termasuk di polsek-polsek. Sehingga yang paling penting adalah kuncinya adalah sama-sama untuk menciptakan iklim stabilitas Kamtipmas, dan kemudian juga masyarakat harus menjadi kunci dalam rangka untuk menjaga stabilitas itu secara bersama-sama. Kedua adalah di pihak penyelenggara dan petugas pengamanan. Pihak penyelenggara ada KPU, kemudian ada Bawaslu, kemudian petugas pengamanan ada kepolisian, ada TNI, kemudian Dinas, pemerintah daerah. Dengan berbagai mekanisme, sistem, standar operasional, prosedur, kan itu mereka harus menjalankan tugas pokok, fungsi, dan perannya masing-masing. Untuk mereka melaksanakan kegiatan-kegiatan dan mempersiapkan semua kegiatan-kegiatan itu secara prosedur, secara profesional tentunya, sehingga tidak ada hal-hal yang terlewatkan. Kemudian yang ketiga terkait dengan kesiapan logistik pemilu, ini menjadi penting. Ini adalah instrumen yang digunakan oleh warga masyarakat kita dalam rangka untuk hadir di TPS dan mulai menggunakan logistik itu. Sehingga logistik ini harus kita pastikan dalam kondisi yang siap. Tidak ada logistik yang rusak, tidak ada logistik yang akhirnya menjadi berkurang, kan itu harus betul-betul kita kawal. Pergeseran logistik pun kita kawal. Kita kawal KPU, kita kawal Bawaslu, kita kawal gudang logistik, kita kawal pergeseran logistik dari gudang kemudian menuju ke kecamatan, kecamatan kemudian menuju ke desa, desa kemudian menuju ke TPS. Demikian halnya sebaliknya. Setelah dari TPS kemudian menuju ke desa, desa kemudian menuju ke kecamatan, kecamatan kemudian menuju ke kabupaten, kabupaten menuju ke provinsi, kita kawal. Kita pastikan bahwa kondisi itu harus betul-betul aman. Kemudian juga terkait dengan bagaimana semua kegiatan-kegiatan ini masyarakat kita dan kemudian juga pelaksana penyelenggara pemilu ini semuanya selamat dalam melaksanakan aktivitas kegiatan itu. Alhamdulillah, personil semua yang kita libatkan 1 kali 24 jam mereka melaksanakan kegiatan pengamanan di TPS. Itu alhamdulillah berjalan dengan aman, sukses, lancar. Tidak ada yang dalam kondisi meninggal. Kemudian di tempat-tempat yang lain ada. Nah, itu yang menarik juga, Komandan, karena saya lihat di TV-TV nasional ya, terlalu banyak KPPS itu yang sampai diopname itu. Iya. Alhamdulillah sudah tidak ada ya. Alhamdulillah sudah tidak ada. Ini merupakan suatu keberkahan ya. Merupakan suatu kebahagiaan kita juga. Alhamdulillah semuanya berjalan sesuai dengan harapan kita. Semuanya berjalan selamat, tidak ada anggotanya kita yang sakit dan bahkan meninggal dunia. Kemudian fasilitas kesehatan pun juga kita kerjasamakan dengan pemerintah daerah untuk kita hadirkan pasca pemungutan, karena kita tahu bahwa petugas yang ada di lapangan mereka sangat-sangat lelah, sangat-sangat capek, mereka butuh suplai vitamin, mereka butuh semangat, sehingga yang kita hadir di sana untuk memberikan semangat kepada anggota yang melaksanakan kegiatan di lapangan. Kita suplai mereka vitamin, kita hadirkan pelayanan kesehatan di sana. Saya siapkan ada petugas mobile kesehatan, ada mobil ambulan kita siapkan, kemudian di masing-masing kecamatan juga disiapkan, kita kerjasamakan dengan pemerintah daerah. Kita mempersiapkan juga suplemen berupa vitamin, ada susu beruang, ada C1000, dan kemudian juga kita siapkan pasukan pelayanan kesehatan mobile untuk cek tensinya mereka. Mereka kalau tensinya naik, ya kita harapkan supaya mereka beristirahat secara jangan sampai itu dipaksakan akhirnya berakibat fatal buat mereka. Dan kemudian yang terakhir bahwa alhamdulillah kemarin tidak ada bencana alam. Walaupun itu masuk musim hujan, tapi tidak ada tempat-tempat banjir di tempat kita, tidak ada yang longsor, sehingga tidak menghambat terkait dengan proses pergeseran logistik ini. Coba kalau seandainya ada yang banjir, coba kalau seandainya ada yang longsor, kan akan menghambat terjadinya distribusi logistik dan kemudian pelaksanaan kegiatan penghitungan suara. Baik yang ada di tingkat TPS, kemudian desa, kecamatan, sampai dengan di tingkat kabupaten. Alhamdulillah ini merupakan suatu keberkahan. Dan hal-hal yang seperti ini harus kita syukuri secara bersama-sama. Perjuangan secara bersama-sama yang sudah kita lakukan secara bersama-sama dengan masyarakat sebagai pemilih, kemudian sebagai penyelenggara KPU Bawaslu, sebagai petugas pengamanan dari Polri, TNI, pemerintah daerah, Dinas, dan kemudian juga alhamdulillah berkat keberkahan dari Yang Maha Kuasa tidak ada bencana alam, tidak ada anggotanya kita yang sakit dan bahkan meninggal dunia. Ini suatu hal yang sangat-sangat menggembirakan bagi kita, di mana pelaksanaan kegiatan kontestasi kemarin kita laksanakan dengan baik. Ya, kalau secara keseluruhan untuk pelaksanaan pemilu kemarin, Komandan, menurut saya ya dan sebagian besar masyarakat di Sidrap menilai bahwa pemilu ini berlangsung dengan sangat sukses ya. Ya, berkat semua komponen tentunya, terutama oleh pihak TNI Polri. Yang ingin saya tanyakan, apakah
tadi dijelaskan bahwa agendanya itu hampir sama pemilu dengan pilkada ya. Mungkin ada volume-volume aja yang sedikit mungkin berkurang atau yang berbeda dari ini. Nah, ini secara spesifik ini untuk pilkada ada enggak atau beban atau sama ya dengan waktu pemilu dengan pilkada nanti ini, atau ada pola-pola khusus nanti akan diterapkan untuk lebih meningkatkan lagi, karena yang kemarin itu meskipun tergolong sukses, tetap saja ada warna-warni yang ya katakanlah mungkin ada laporan-laporan mereka yang tidak puas, tapi itu kan biasa dan lumrah. Itu urusan penyelenggara pemilu. Maksud saya dari segi keamanan Kamtibmas itu ada enggak upaya untuk lebih meningkatkan nanti khusus untuk pilkada 2024 yang dimulai pada September 2024 mendatang, Dan? Iya. Jadi kaitannya dengan persoalan-persoalan kemarin yang kita hadapi, memang ada persoalan. Tidak mungkin tidak ada persoalan. Tapi persoalan itu kita dudukan sesuai dengan mekanisme dan koridor yang ada. Itulah yang namanya kedewasaan berdemokrasi daripada masyarakat kita. Tidak ada parlemen jalanan. Tidak ada yang turun ke jalan. Mereka menyelesaikan sesuai dengan aturan dan mekanisme yang ada. Kenapa? Karena edukasi, sosialisasi kita sampaikan kepada warga masyarakat kita. Terutama partai politik, simpatisan, kemudian massa, dan lain sebagainya yang hadir di TPS, yang hadir untuk memberikan suara mereka. Mereka paham dan mengerti terkait dengan mekanisme dan prosedur. Mereka tidak mengambil jalan untuk turun ke jalan. Mereka mengambil jalan sesuai dengan mekanisme yang ada. Inilah yang harus kita apresiasi kepada warga masyarakat kita. Kemudian langkah-langkah positif yang harus kita lakukan dalam rangka untuk menghadapi pilkada. Memang momentum ini adalah untuk melahirkan suatu pemimpin. Pemilu adalah melahirkan suatu pemimpin. Ini adalah instrumen yang kita laksanakan dalam periode 5 tahun sekali. Sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, ini adalah mekanisme yang memang sudah diatur di dalam undang-undang, sudah ada regulasinya. Sehingga masyarakat harus paham itu terkait dengan hal itu. Hal yang harus kita lakukan saat ini adalah pendekatan edukasi kepada masyarakat untuk kita menjaga iklim stabilitas. Kita akan menghadapi pemilu kada yang akan dilaksanakan di tahun ini. Konteksnya adalah untuk melahirkan pemimpin di tingkat kabupaten. Ya, Kabupaten Sidrap untuk melahirkan pemimpin sendiri yang akan memimpin menjadi bupati dan wakil bupati di Kabupaten Sidrap. Lebih harus kita amankan lagi. Kalau pemimpin di tingkat nasional kita sudah lewati dan kita bisa amankan secara bersama-sama, pemimpin yang akan hadir di tempat kita harus lebih kita amankan lagi kembali. Karena ini adalah untuk Sidrap. Saya kira mencair ya kita punya diskusi pada ini, namun seperti biasa kita harus rehat dulu, Komandan, dan hal-hal yang masih ingin disampaikan nanti di sesi ketiga. Kita masih ada banyak waktu ya, terutama soal keselamatan, operasi keselamatan dan operasi ketupat nanti. Ya, itulah tadi ya penjelasan dari Bapak Kapolres khusus untuk Pilkades, mulai Pilkades kemarin beliau berikan gambaran, kemudian masuk di pemilu yang berjalan dengan sukses dan sebentar lagi akan menghadapi pilkada. Kita rehat sejenak. Ya, kita lanjutkan di sesi ketiga dan tidak terasa ya kita sudah akan di penghujung acara kita bincang-bincang podcast kasasul.com. Tentunya masih ada dua materi yang akan disampaikan oleh Bapak Kapolres Sidrap AKBP Erwinsyah SIK MH terkait dengan operasi keselamatan yang sebenarnya sudah berakhir, namun kita akan mendengarkan dari Bapak langsung ya bagaimana evaluasinya pelaksanaannya kemarin, kemudian dan juga ada rencana operasi keselamatan menjelang pelaksanaan hari besar Lebaran Idul Fitri yang akan datang. Silahkan Bapak. Memang kepolisian baru melaksanakan kegiatan operasi kepolisian ya. Operasi kepolisian mandiri kewilayahan dengan sandi operasi keselamatan tahun 2024 yang kita laksanakan selama 14 hari. Terhitung dari tanggal 4 sampai dengan tanggal 17 dan itu sudah kita laksanakan. Ini dilaksanakan dalam rangka untuk cipta kondisi kepolisian dalam rangka untuk menghadapi operasi yang lebih besar. Operasi yang lebih besar itu kan ada di operasi ketupat. Itu adalah operasi besar, operasi kemanusiaan yang melibatkan instansi terkait, mitra Kamtibmas yang lain, dan akan peningkatan eskalasi mobilisasi masyarakat kita di sana. Pelaksanaan kegiatan operasi keselamatan ini yang dikedepankan adalah fungsi lalu lintas dalam rangka untuk melakukan sosialisasi edukasi kepada warga masyarakat kita terkait pentingnya berlalu lintas di jalan. Kenapa? Karena pada saat operasi
ketupat nanti akan kita laksanakan, itu akan terjadi eskalasi peningkatan mobilisasi di jalan. Sehingga yang kita kedepankan adalah lalu lintas. Tujuannya adalah bagaimana bisa mewujudkan keamanan, ketertiban, kelancaran di dalam berlalu lintas. Dan kemudian yang kedua, bagaimana bisa mengurangi pelanggaran, kemudian juga mengurangi kecelakaan lalu lintas, terutama korban fatalitas, meninggal dunia, luka berat, luka ringan, dan bahkan kerugian material. Kita tidak menginginkan banyak masyarakat kita, masyarakat Kabupaten Sidoarjo menjadi korban sia-sia akibat ketidakpatuhan, ketidaktaatan, ketidakdisiplinan di dalam berlalu lintas. Kemudian yang ketiga terkait dengan bagaimana kita meningkatkan kepatuhan, ketaatan, kedisiplinan masyarakat kita di dalam berlalu lintas. Kita menginginkan bahwa lalu lintas ini betul-betul berkeselamatan. Keselamatan terhadap orang, keselamatan terhadap kendaraan, keselamatan terhadap jalan, keselamatan terhadap fasilitas. Ini bukan hanya tanggung jawab lalu lintas, ini akan bukan hanya tanggung jawab polisi, tapi menjadi tanggung jawab kita bersama untuk mewujudkan keselamatan di jalan. Kenapa? Karena jalan jangan sampai menjadi banyak masyarakat kita yang korban sia-sia di jalan. Kenapa? Karena faktor kurangnya edukasi, kurangnya pemahaman, sehingga harus kita hadir secara bersama-sama di sana untuk memberikan edukasi positif kepada masyarakat supaya lebih berhati-hati. Jangan hanya mengandalkan untuk cepat sampai di tujuan, tapi tidak memperhatikan keselamatan. Keselamatan nomor satu. Keselamatan nomor satu. Kita tidak menginginkan ada masyarakat kita menjadi korban di jalan. Nah, itu sudah kita lakukan. Alhamdulillah, angka kecelakaan kita bisa tekan selama pelaksanaan kegiatan operasi keselamatan yang kita gelar selama 14 hari. Tidak ada kecelakaan yang terjadi. Tidak ada korban yang meninggal dunia. Itu suatu hal yang sangat-sangat luar biasa, sangat-sangat positif. Kita menginginkan ini dipertahankan. Kenapa? Karena ini sangat-sangat tergantung dengan situasional masyarakat kita di lapangan. Ketika kita turun memberikan edukasi, mereka pasti akan taat. Tapi ketika kita biarkan begitu saja, akan terjadi peningkatan kecelakaan lalu lintas. Sehingga operasi ini hadir untuk menekan angka kecelakaan itu. Kemudian ini dipersiapkan dalam rangka untuk menghadapi operasi ketupat. Operasi ketupat ini luar biasa yang harus kita berikan jaminan keamanan. Kita harus bisa memberikan jaminan keamanan terkait dengan masyarakat kita yang akan melaksanakan arus mudik dan balik. Akan terjadi eskalasi peningkatan volume kendaraan yang akan luar biasa. Orang, barang, kendaraan akan terjadi peningkatan eskalasi di jalan. Yang masyarakat kita jumlahnya 321.000 orang. Itu akan bertambah 2 kali sampai 3 kali lipat. Kenapa? Karena masyarakat kita yang dari luar Kabupaten Sidoarjo akan hadir di sini, akan melintas di sini. Kenapa? Karena mereka ada libur panjang. Kemudian juga akan ada peningkatan eskalasi masyarakat kita di tempat wisata. Harus kita berikan jaminan keamanan di tempat wisata. Harus kita amankan itu. Kemudian juga di pusat-pusat perbelanjaan, di pasar, pertokonan, harus juga kita amankan di sana. Belum dengan pelaksanaan kegiatan ibadah yang ada di masjid. Jadi otomatis bukan hanya lalu lintas ya yang bekerja. Semuanya harus bertanggung jawab. Inilah menjadi tugas kemanusiaan kita secara bersama-sama. Kenapa? Kan operasi ini bukan operasi kepolisian, tapi ini adalah operasi kemanusiaan yang dikedepankan kepolisian bersama dengan instansi terkait, didukung dengan mitra kantor yang lain. Tentunya masyarakat memiliki partisipasi yang sangat-sangat tinggi di situ dalam rangka untuk memberikan jaminan keamanan secara bersama-sama. Kalau hanya polisi tidak akan bisa. Kita harus bersama-sama. Kita harus satu tujuan, satu visi, satu misi bahwa kita sukseskan kegiatan ini. Berikan jaminan keamanan untuk semua. Kalau itu bisa kita lakukan, insya Allah hal-hal positif, hal-hal produktif yang ada di wilayah Kabupaten Sidoarjo ini insya Allah akan kita capai, akan kita raih. Semua event-event, kegiatan-kegiatan yang kita hadapi akan tercapai. Malam takbiran, kemudian puncaknya nanti pada saat hari kemenangan dalam rangka untuk Idul Fitri juga harus kita sama-sama amankan gitu. Kita berharap bahwa pelaksanaan kegiatan operasi ketupat yang insya Allah kita akan gelar selama 13 hari ini, kita bisa amankan semua yang menjadi pusat titik-titik aktivitas kegiatan masyarakat kita. Kita akan berdirikan pos nanti di titik-titik tertentu dalam rangka untuk kita hadirkan personel di sana, kemudian memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat kita. Masyarakat kita bisa memanfaatkan pos itu, dan kemudian polsek-polsek, polres juga bisa dimanfaatkan masyarakat kita yang lelah karena di jalan mereka kecapean, belum sampai di tujuan, mereka sudah lelah mampir di polsek. Mereka juga yang mau menitipkan barang karena meninggalkan rumah, saya menitipkan barang Pak karena saya meninggalkan rumah, saya ingin pergi mudik ke sini, silakan dititipkan, kami membuka ruang dan kesempatan itu kepada warga masyarakatnya. Intinya adalah masyarakat kita bisa menikmati libur panjang ini, bisa menikmati dan bisa bepergian ke rumah dalam rangka untuk melaksanakan kegiatan Idul Fitri bersama dengan keluarga. Kita berikan jaminan keamanan. Kita memfasilitasi masyarakat kita. Tapi kembali lagi bahwa ini adalah tanggung jawab kita bersama. Masyarakat juga harus hati-hati, masyarakat juga harus waspada. Dalam berkendaraan harus memperhatikan 3 hal paling tidak.
siap kendaraan, siap orang, siap aturan, mereka harus paham tentang tata tertib berlalu lintas di jalan, sehingga aktivitas mereka selama di jalan juga bisa berjalan selamat. Ya, saya kira semua sangat terang benderang kemudian ya. Iya. Ada dua tadi item yang dijelaskan oleh Bapak Kapolres terkait dengan operasi keselamatan ya, yang akan dilanjutkan dengan operasi ketupat dengan skala yang lebih besar tentunya. Cuma ada satu yang kita lupa tanyakan oleh Bapak Kapolres, kira-kira jumlah personil yang disiapkan Komandan untuk menghadapi operasi ketupat ini sekitar Jumlah personil yang akan kita termasuk tempatkan. poskonya Komandan? Iya, yang termasuk poskonya ada 5 posko. Kita akan mempersiapkan satu posko terpadu, itu secara bersama-sama dengan instansi terkait. Di dalamnya ada pemerintah daerah, baik Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Pemadam Kebakaran, kemudian ada Polri, ada TNI di sana, yang mereka bersama-sama terus di situ memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian ada 3 pos pengamanan yang kita siapkan. Mereka bertugas dalam rangka untuk mengamankan aktivitas masyarakat kita, baik yang ada di tempat ibadah, di jalan, termasuk juga masyarakat kita yang melaksanakan aktivitas yang lain. Kemudian ada satu pos pelayanan. Pos pelayanan itu juga kita siapkan di sana untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat kita. Jumlah personil yang kita libatkan 2/3 daripada jumlah personil kita yang ada di kantor. Kita ada jumlahnya 430 personil secara keseluruhan, sekitar kurang lebih 200 personil yang akan kita hadirkan nanti dalam rangka untuk memberikan pelayanan kepolisian, termasuk juga untuk mengamankan semua agenda-agenda dalam operasi ketupat ini, tentunya bersama-sama dengan pihak instansi terkait dari TNI, dari pemerintah daerah, termasuk juga dari beberapa komponen masyarakat. Nanti akan kita minta bantuan untuk mereka ikut membantu dalam rangka untuk mensukseskan pelaksanaan kegiatan operasi ketupat ini. Jadi seperti itu ya, saya kira sudah dijelaskan semua oleh Bapak Kapolres mengenai ketiga tema yang kita sudah bahas, dan pada gilirannya nanti akan saya juga meminta closing statement dari Bapak Kapolres terkait 3 hal tadi. Mungkin ada bisa dipersingkat saja, Iya. Bapak. Mulai dari pemilu, pilkades kalau bisa, sehingga sedikit pilkades, kemudian masuk pemilu, pilkada, kemudian operasi keselamatan dan operasi ketupat. Silakan. Iya, baik. Jadi beberapa agenda-agenda penting sudah kita lewati. Pelaksanaan kegiatan pemilihan kepala desa alhamdulillah berjalan dengan aman, sukses, lancar, dan kondusif. Itu berkat kerjasama dan kerja keras kita bersama seluruh elemen masyarakat, pemerintah daerah, kemudian TNI Polri. Kemudian memasuki tahapan kontestasi pesta demokrasi pemilu tahun 2024 untuk melahirkan pemimpin pada tingkat nasional. Itu pun juga berjalan dengan aman, lancar, kondusif di wilayah Kabupaten Ciledug Rapang. Berkat kerja keras kita bersama, kerjasama kita, sinergitas, kolaborasi itu terus harus kita jaga, pelihara secara bersama-sama dalam rangka untuk menuju pilkada yang insya Allah kita juga laksanakan di tahun ini. Pelaksanaan kegiatan operasi kepolisian yang sudah kita laksanakan, operasi keselamatan, tentunya menjadi harapan kita bersama untuk sama-sama mewujudkan keamanan, ketertiban, keselamatan di dalam berlalu lintas, mengurangi angka fatalitas, korban meninggal dunia masyarakat kita di jalan, termasuk juga meningkatkan kepatuhan, ketaatan, dan disiplin masyarakat di dalam berlalu lintas. Kemudian yang terakhir kaitannya dengan pelaksanaan kegiatan operasi ketupat, bahwa operasi ini adalah ada libur panjang di dalam. Banyak aktivitas masyarakat kita yang harus kita jamin keamanan mereka. Kita harus bisa memberikan jaminan keamanan terhadap masyarakat kita yang beraktivitas di jalan. Kenapa? Karena ada arus mudik dan balik. Memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat kita yang melaksanakan kegiatan aktivitas di pusat-pusat perbelanjaan, toko, pasar, dan lain sebagainya, di tempat wisata, bahkan di malam takbiran. Kemudian pada saat puncaknya adalah perayaan Hari Kemenangan Idul Fitri, secara bersama-sama masyarakat kita akan hadir berkumpul dengan keluarga kita, mengingat bahwa kehidupan yang bahagia, kehidupan bersama-sama dengan keluarga ini harus diraih oleh masyarakat kita, dengan kita harus memberikan jaminan keamanan. Insya Allah kita akan memberikan jaminan keamanan dari Polri, dari pemerintah daerah, TNI Polri, bahkan seluruh elemen masyarakat kita untuk memberikan jaminan keamanan supaya Sidrap insya Allah akan menjadi Sidrap yang aman, kondusif, Sidrap yang maju, dan Sidrap yang sejahtera. Ya, baik. Terima kasih Komandan atas closing statement-nya. Dan saya sampaikan pada pemirsa podcast Katasus.com bahwa di sesi terakhir ini tidak ada kesimpulan lagi dari saya. Kenapa tidak ada kesimpulan? Karena Bapak Kapolres Sidrap sudah menjelaskan secara terang benderang ya semua terkait dengan tema kita malam hari ini. Terima kasih atas kunjungan Pak Kapolres menghadiri undangan kami. Dengan berakhirnya pembahasan ini, maka berakhir pula acara kita di siang hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.